Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Nuraini. Aku dosen pengampu mata kuliah akuntansi bank. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mempresentasikan mengenai sertifikat deposito. Next. Sebelum memulai presentasi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama ada Ikrar Rahman Ali dengan NIM 21044 Yang kedua ada saya sendiri yaitu Jasmine Aita Salsabila dengan NIM 21044 Yang ketiga ada Nabila Hafsa dengan NIM 21044 Yang keempat ada Nani Dwicayani dengan NIM 21044 Yang terakhir ada Raya Rahma Syurawati dengan NIM 21044 Next. Adapun materi yang akan dibahas yaitu yang pertama pengertian sertifikat deposito, yang kedua perbedaan deposito dengan sertifikat deposito, yang ketiga karakteristik sertifikat deposito, yang keempat kekurangan dan kelebihan sertifikat deposito, yang kelima contoh soal. Next. Yang materi pertama yaitu pengertian sertifikat deposito. Next. Sertifikat deposito adalah simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat di penyimpanannya dapat dipindah tangankan. Jadi selanjutnya akan dilanjutkan kepada ikrar. Kepada ikrar saya persilahkan. Ya, perbedaan deposito dengan sertifikat deposito. Perbedaan pertama deposito berjangka adalah deposito berjangka dijadikan atas nama yang bersangkutan. Deposito berjangka tidak dapat dijualbelikan atau dipindah tangan. Yang ketiga, bunga deposito berjangka diterima di akhir periode atau akhir bulan. Yang keempat, deposito berjangka bisa berbentuk mata uang rupiah dan valuta asing atau falas. Perbedaannya dengan sertifikat deposito adalah sertifikat deposito dapat dicairkan atas unjuk oleh siapapun. Kedua, sertifikat deposito dapat dijualbelikan atau dipindah tangankan. Ketiga, bunga sertifikat deposito diterima di muka. Sertifikat deposito hanya bisa berbentuk mata uang rupiah. Next. Karakteristik sertifikat deposito. Karakteristik sertifikat deposito pertama yaitu memiliki jangka waktu tertentu. Jadi baru diperbolehkan menarik dana ketika telah tiba tanggal yang ditentukan atau disebut juga jatuh tempo. Jika tidak, maka akan dikenakan penalti berupa denda. Kedua, suku bunga lebih tinggi. Suku bunga akan dibayarkan di muka sehingga keuntungan yang akan didapatkan jelas. Selain itu, nominalnya juga lebih tinggi dibanding produk simpanan lain, yaitu mulai dari 2% hingga 7,5%. Padahal produk simpanan biasa hanya mencapai 3% per tahun. Berikutnya ada minim resiko. Salah satu keuntungan sertifikat deposito adalah tarifnya telah ditetapkan dan dijamin oleh bank. Dengan demikian tidak ada resiko deposito akan berkurang atau berfluktuasi serta akan mendapat perlindungan dari lembaga penjamin LPS. Maksimal 2 miliar rupiah ketika suku bunga investasi Anda telah mencapai 7,5%. Dan yang terakhir adalah dapat dijadikan jaminan pinjaman. Sertifikat ini bahkan dapat diperjualbelikan atau digunakan sebagai jaminan utang. Hal ini karena dalam sertifikat tersebut tidak tertera nama pemegang sehingga kepemilikannya sangat mudah dialihkan. Saya kembalikan kepada moderator Jasmine. Terima kasih. Baik, terima kasih Ikrar atas pemaparan materinya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nabila Hafsa. Kepada Hafsa saya persilakan. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya ada kekurangan dan juga kelebihan dari sertifikat deposito. Nah, yang pertama, kelebihan sertifikat deposito. Yang pertama, perhitungan bunga itu di muka, sehingga bunga yang diperoleh ini dapat diinvestasikan lagi di tempat lain. Lalu yang kedua, tingkat suku bunga yang menarik. Nah, biasanya suku bunga pada sertifikat deposito lebih tinggi daripada deposito biasa, dengan acuan suku bunga pada Jakarta Interbank Overnight Rate atau JIBOR. Lalu yang keempat, sertifikat deposito ini dapat diperjualbelikan di pasar uang. Lalu yang terakhir, sertifikat deposito juga dijamin oleh lembaga penjamin simpanan atau LPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Selanjutnya ada dari sertifikat deposito. Yang pertama, kesulitan untuk dapat melepas atau menjual sertifikat deposito pada harga sesuai dengan ekspektasi ketika likuiditas di pasar uang kurang begitu dalam. Lalu yang kedua, ada potongan pajak yang sangat tinggi. Besaran pajak ini dapat mencapai 20% dari total simpanan sertifikat deposito. Lalu yang ketiga, menyulitkan perhitungan harga transaksi di pasar uang jika pihak lawan tidak dikenakan pajak final. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Nani. Dan Nani, dipersilahkan. Baik, terima kasih Hafsah. Materi yang terakhir itu ada contoh soal untuk pembukaan sertifikat deposito, amortisasi bunga, serta pencairan sertifikat deposito. Nah, di sini ada contoh soal untuk pembukaan sertifikat deposito. Pada tanggal 1 Januari 2022, Nyonya Marni membeli 20 lembar sertifikat deposito di Bank Jaya dengan nominal 20 juta rupiah dengan bunga 15% per annum dan diambil di muka. Jangka waktunya itu 12 bulan dan pembayaran secara tunai. Pajak yang dikenakan itu 10%. Pertanyaannya, berapakah jumlah yang harus dibayar Nyonya Marni kepada pihak Bank Jaya jika langsung dipotong bunga yang diambil di muka? Perhitungannya itu ada total nominal sertifikat deposito sebanyak 20 lembar dikali 20 juta yang hasilnya itu 400 juta. Bunga 15% dikali 400 juta dikali 12 per 12 hasilnya 60 juta dan pajaknya itu 10% dikali 60 juta hasilnya ada 6 juta dan yang harus dibayar oleh Nyonya Marni adalah 346 juta. Nah, di sini ada jurnal pembukaan sertifikat deposito pada tanggal 1 Januari 2022 adalah di debit ada kas sebesar 346 juta rupiah. Di debit ada beban bunga sertifikat deposito yang dibayar di muka sebesar 60 juta rupiah. Di kredit ada hutang pajak PPh bunga sertifikat deposito sebesar 6 juta rupiah. Dan di kredit ada sertifikat deposito sebesar 400 juta rupiah. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Raya. Baik, terima kasih Nani. Selanjutnya ada amortisasi bunga. Bunga yang akan diakui sebagai beban dari yang dibayar di muka setiap bulannya yaitu sebesar 5 juta rupiah. 5 juta rupiah ini didapat dari perhitungan 60 juta yang didapat dari 15% dikali 400 juta dibagi 12 bulan sama dengan 5 juta rupiah. Maka jurnal pencatatan bunganya untuk setiap bulan dari bulan Januari sampai dengan Desember adalah beban bunga pada beban bunga sertifikat deposito yang dibayar di muka sebesar 5 juta rupiah. Next. Lalu yang terakhir ada jurnal pencairan sertifikat deposito. Nyonya Marni akan mencairkan sertifikat deposito senilai 400 juta rupiah yang akan ditarik secara tunai. Maka jurnal pencairan sertifikat deposito pada tanggal 1 Januari 2023 adalah debit biaya bunga sebesar 5 juta, debit sertifikat deposito sebesar 400 juta, kredit beban bunga sertifikat deposito yang dibayar di muka sebesar 5 juta, dan kas kredit sebesar 400 juta rupiah. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Raya atas pemaparan materinya. Sekian presentasi dari kelompok kami tentang sertifikat deposito. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.